Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutut Selpiatin, NIM 219110022. Baik, saya akan menjelaskan materi mengklasifikasi dan menentukan tajuk subjek bahan perpustakaan berdasarkan materi yang dibagikan. Langsung saja. Klasifikasi adalah kegiatan pengelompokan atau menggolongkan bahan perpustakaan berdasarkan subjek atau isi pokok persoalan. Sulistyo Basuki 1991 mengatakan bahwa klasifikasi berasal dari kata Latin klasis atau proses pengelompokan, artinya mengumpulkan benda atau entitas yang sama serta memisahkan benda atau entitas yang tidak sama. Sistem klasifikasi perpustakaan dapat dibedakan menurut ciri-ciri pengelompokannya, yaitu yang pertama, klasifikasi artifisial. Pengelompokan bahan perpustakaan berdasarkan bentuk fisik dan disusun berdasarkan ciri-ciri yang ada. Misalnya bentuk buku, bentuk lembaran, lepas bentuk medianya, atau misal kaset, CD, film. Yang kedua, klasifikasi utility. Pengelompokan bahan perpustakaan berdasarkan jenis atau tujuannya, misalnya buku bacaan untuk anak-anak, remaja, orang dewasa, buku pegangan siswa, buku pegangan guru, buku sirkulas, buku reserve. Yang ketiga, klasifikasi fundamental. Pengelompokan bahan perpustakaan berdasarkan subjek atau pokok persoalan yang dibahas dalam bahan perpustakaan tersebut, misalnya matematika, kimia, biologi, sejarah, sosiologi. Pengelompokan bahan perpustakaan ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, pendapatan berdekatan bagi bahan perpustakaan yang subjeknya sama atau hampir sama. Yang kedua, dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menilai koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan, apakah sudah kuat atau masih lemah untuk subjek-subjek tertentu. Yang ketiga, membantu perpustakaan dalam mencari informasi berdasarkan subjek. Dan yang keempat, mempermudah dalam penyusunan bibliografi berdasarkan subjek. Yang kelima, mempermudah dalam penyiangan atau weeding bahan perpustakaan. Tujuan klasifikasi adalah mengumpulkan atau mengelompokkan entitas atau bahan-bahan yang atau hampir sama sekaligus memisahkan entitas benda-benda yang berada dengan cara memberikan dengan nomor klasifikasi. Dengan kata lain, tujuan klasifikasi adalah untuk memudahkan dan menyajikan bahan perpustakaan sehingga akan memudahkan dalam pencariannya oleh perpustakaan. Ada beberapa unsur pokok dalam DDC. Yang pertama, sistematika, kedua, notasi, ketiga, indeks relatif, dan yang keempat, tabel pembantu. Petunjuk penggunaan DDC. Untuk mempercepat, memudahkan, dan menghasilkan nomor klasifikasi yang benar atau tepat perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, memahami pola pembagian ilmu pengetahuan yang dibagi dari subjek besar menjadi subjek lebih kecil, yaitu pembagian 10 kelas utama, 100 divisi dan 1000 subdivisi, serta penggunaan tabel-tabel. Dan yang kedua, dalam menentukan subjek diusahakan pada yang paling spesifik. Subjek tersebut dapat diperoleh dari memahami judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, dibaca tiap-tiap bab, kesimpulan, daftar pustaka, dan yang terakhir, jaket bahan perpustakaan. Dalam kegiatan menganalisa subjek suatu dokumen terdapat bermacam-macam
Jenis subjek. Yang pertama, subjek dasar terdiri dari satu disiplin atau subdisiplin, misalnya bahan perpustakaan, pengantar hukum. Dan yang kedua, subjek sederhana terdiri hanya satu faset yang berasal dari satu objek dasar, misalnya bahan perpustakaan, ekonomi, pertanian. Yang ketiga, subjek majemuk terdiri dari subjek dasar disertai fokus-fokus dari dua atau lebih faset, misalnya kurikulum sekolah menengah atas. Dan yang terakhir, subjek kompleks, misalnya mahasiswa dan politik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang mengklasifikasi menentukan tajuk subjek bahan perpustakaan berdasarkan materi yang dibagikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.